Berlatar di salah satu perguruan tinggi teknik mesin di India, kisah diawali dengan memperlihatkan mahasiswa baru bernama Farhan yang baru saja tiba di asrama kampus. Farhan langsung berkenalan dengan seorang pembantu pesuruh sekaligus penjaga asrama bernama Manmohan, tapi biasa dipanggil MM alias Milimeter, yang langsung membantu Farhan membawakan barang sekaligus menunjukkan kamar yang akan menjadi tempat istirahatnya. Secara kebetulan Farhan mendapatkan teman satu kamar yang cukup religius bernama Raju. Hal itu terlihat dari bagaimana Raju dengan kusuk berdoa, yang sebagian besar permintaannya adalah ingin kuliah dengan lancar dan mendapatkan nilai maksimal dengan upaya yang minimal. Ini ₹5 change rak liya. Kya sahab? Malamnya Farhan, Raju dan semua mahasiswa baru pun diospek oleh kakak senior tepat saat ada mahasiswa baru lain yang kebetulan terlambat datang. Dia bernama Rancodas Cancad tapi biasa dipanggil Ranco, yang dengan dinginnya masuk begitu saja ke dalam kamar tanpa memperdulikan kakak seniornya. Kesal dengan ketidakpatuhan Ranco, si kakak senior yang ingin terlihat galak di depan semua orang pun mengancam akan mengencingi pintu kamarnya, yang di sini kita akan langsung diperlihatkan dengan keberanian dan kecerdikan yang dimiliki oleh Ranco ketika dia dengan cerdasnya membuat perangkat untuk menghantarkan arus listrik sehingga Dan mari saya perkenalkan Anda dengan Bapak Rektor penguasa kampus ini. Beliau bernama Dr. Virus Sastrabudi, tapi biasa dipanggil Virus, yang merupakan manusia paling kompetitif di dunia, idealis, perfeksionis, tidak mau kalah untuk hal sepele sekalipun, sangat efektif dalam berbagai hal, dan berhasil melatih otaknya untuk bisa menulis dengan 2 tangan dalam waktu yang bersamaan. कि हर साल आईसीसी में 4 लाख एप्लीकेशंस आते हैं. Di hadapan semua mahasiswa baru, Bapak Virus pun memperlihatkan pulpen seorang astronot. Di luar angkasa, pena, tinta, ballpoint tidak dapat digunakan karena tidak adanya gaya gravitasi, maka jutaan dolar pun dihabiskan hanya untuk bisa menciptakan pulpen astronot ini. कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं. Pulpen tersebut diberikan oleh guru besarnya sebagai hadiah atas pencapaian Bapak Virus yang berhasil menjadi mahasiswa terbaik, yang mana beliau akan mewariskannya lagi kepada mahasiswa terbaiknya. Namun selama 32 tahun menjadi rektor, beliau belum menemukan orang yang tepat, sehingga ketika Bapak Virus bertanya tentang siapa orangnya, semua mahasiswa pun langsung mengacungkan tangannya. Hands down. Dan ya, di saat semua orang disuruh turunkan tangan, Ranco adalah satu-satunya orang yang mengacungkan tangannya belakangan, bukan untuk pulpennya, tetapi untuk mengajukan pertanyaan tentang daripada menghabiskan jutaan dolar untuk sebuah pulpen astronot, kenapa tidak pakai pensil 2B saja, Pak? Bisa nulis dari berbagai sudut tanpa harus ada gravitasi, bukankah itu akan menghemat biaya jutaan dolar? Disitulah sang rektor akhirnya kena mental dan bingung akan menjawab apa, sehingga ia pun memilih pergi tanpa memberikan jawaban tentang pertanyaan tersebut. I will get back to you on this. Tak hanya itu saja, Ranco pun kembali menunjukkan perbedaannya dengan mahasiswa lain ketika ia menyuruh si Milimeter untuk sekolah, yang selain memberikannya sejumlah uang, Ranco pun mengatakan bahwa sekolah tidak perlu uang, yang kau perlukan hanyalah seragam. Pilih sekolah, pakai seragamnya, duduk manis di kelas, jika ketahuan, pilih sekolah lain dan lakukan hal yang sama. कुछ बात थी उसमें. वायरस के घोंसले में एक आजाद पंछी घुस आया था. Tak cukup sampai situ saja, Ranco kembali menunjukkan keistimewaannya saat berada di dalam kelas, di mana saat dosen bertanya tentang apa definisi atau pengertian dari mesin, Ranco menjawab dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti, bahkan mencontohkannya dengan hal-hal yang sering kita temui. Tapi nampaknya Bapak dosen tidak puas dengan jawaban tersebut, sehingga salah satu mahasiswa bernama Catur pun angkat tangan untuk menjawab dengan penjelasan yang lebih rumit sesuai dengan yang tertera pada buku. Perfect. Please sit down. Thank you. Nampaknya Bapak dosen lebih tertarik dengan jawaban dari Catur yang sebenarnya cukup rumit untuk dimengerti, karena jawaban yang diberikan semuanya berasal dari buku tanpa ada pemahaman sama sekali, dan Ranco yang jelas-jelas lebih simpel dalam jawaban pun diusir dari dalam kelas karena dianggap keras kepala dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें आसान भाषा में बाहर जाइए. Idiot. Dan jika Bapak dosen ingin jawaban yang rumit, sulit dimengerti dan 100% berasal dari buku, Ranco bukannya tidak mampu. Dia bisa menerangkannya dengan lengkap, bahkan lebih lengkap dari jawaban Catur, yang bahkan Bapak dosen sekalipun kesulitan untuk memahaminya.
किताबें सर, बुक्स। Belum cukup sampai di sini saja, Rancho pun membuktikan kepada semua orang tentang apa artinya kemauan dan niat yang kuat ketika dia sering masuk ke kelas lain hanya untuk mendapatkan ilmunya saja dan menunjukkan suatu keefektifan dalam segala hal saat dirinya memilih untuk mandi menggunakan selang kebun tepat di depan umum daripada harus mengantri menunggu yang lain. वो हम सबसे अलग था। मॉर्निंग सर। Sejenak kita tinggalkan dulu Rancho dan beralih ke seorang mahasiswa senior bernama Joy Lobo yang sudah 5 tahun kuliah dan belum lulus akibat proyek-proyeknya yang dianggap tidak realistis. Bahkan Bapak Virus menelepon ayahnya Lobo dan mengatakan bahwa putranya masih tidak akan lulus tahun ini tanpa memperdulikan perasaan Lobo yang mengalami tekanan mental akibat sang ayah yang baru saja terkena stroke dan dikejar deadline untuk secepatnya menyelesaikan proyek akhirnya. Bapak Virus tidak memberikan kesempatan untuk Lobo menyelesaikan proyeknya tanpa memikirkan bagaimana perasaannya, bagaimana perasaan ayahnya, sehingga Lobo memilih untuk membuang proyeknya ke dalam tempat sampah tepat saat Rancho ada di sana. Mendengar dan mengetahui masalah yang sedang dihadapi Lobo, Rancho yang simpati pun memutuskan untuk mengambil proyeknya yang pada tahun itu masih asing dan jarang ditemui dan belum sepopuler sekarang, yaitu drone alias mesin terbang kecil tanpa awak yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Rancho yang unggul dalam bidang mesin pun berhasil menyempurnakan drone milik Lobo dan memberitahu Farhan dan Raju tentang sebuah kalimat motivasi, yaitu all is well, yang artinya semua baik-baik saja, untuk supaya mereka tetap tenang dan tidak terlalu khawatir akan masa depan. ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। Setelah drone-nya berfungsi dengan baik, Rancho dan kawan-kawan pun langsung menguji cobanya di depan semua orang. Yang ketika Rancho bermaksud untuk mengejutkan Lobo, tiba-tiba dan alangkah sakitnya hati orang tua Lobo dan semua kawan-kawan terdekatnya termasuk Rancho yang saat mengetahui Joy Lobo yang dikenal cerdas dan visioner harus berakhir dengan begitu tragis. Rancho yang tahu betul kematiannya pun nekat menghampiri Bapak Virus untuk menyampaikan bahwa kematian Lobo bukan disebabkan oleh bundir, melainkan adalah pembunuhan yang secara tidak langsung dilakukan oleh Bapak Virus sendiri. ये suicide नहीं, murder है सर। Tak terima dituduh sebagai pembunuh, Bapak Virus memanggil Rancho ke kantornya untuk dimintai penjelasan tentang maksud dari perkataannya di pemakaman, di mana Rancho tanpa takut dan ragu menjelaskan bahwa jika dijabarkan secara detail, Lobo mati oleh karena tekanan mental akibat sistem pendidikan yang salah dan ketidakpekaan Bapak Virus dan para dosen terhadap siswanya, sehingga Bapak Virus yang merasa jika sistem dan metode mengajarnya sudah sempurna pun menyeret Rancho ke dalam sebuah kelas dan ditantang untuk menunjukkan cara mengajar yang benar. Disinilah kita lagi-lagi akan diperlihatkan dengan kejeniusan dari seorang Rancho ketika dia menuliskan dua kata berbeda pada papan tulis. Ada Farhanitret dan Prerajulation, di mana semua orang yang ada di kelas pun diminta untuk mencari arti dari dua kata tersebut dalam waktu 30 detik untuk melihat siapa yang cepat dan siapa yang lambat. Now. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, Bapak Virus ini adalah tipikal manusia yang sangat kompetitif alias tidak mau kalah, sehingga ia pun secara tak sadar ikut mencari dua kata tersebut, bahkan merebut semua buku milik siswa yang ada di sampingnya, yang sampai waktu habis tidak ada satu orang pun yang berhasil mendapatkan jawabannya. Time up. Time up sir, time up. Dan semua mahasiswa yang ada di kelas pun tertawa terbahak-bahak saat Rancho mengatakan jika kedua kata tersebut tidak memiliki arti sama sekali. Itu hanyalah nama dari dua teman kamarnya, yaitu Farhan dan Raju. Namun poinnya adalah mereka semua dipaksa untuk berlomba, bersaing untuk sesuatu yang tidak ada artinya. Apakah mereka mendapatkan pengetahuan? Apakah wawasan mereka bertambah? Tidak, yang ada hanyalah tekanan, tuntutan, dan dipaksa untuk mengejar sesuatu oleh sistem yang ditentukan. Dan jika Bapak Virus menganggap ini sebagai lelucon, maka beliau sudah salah besar karena Rancho sedang mengajarkan bagaimana caranya mengajar yang benar. Merasa dipermalukan dan dikalahkan oleh Rancho, ia pun menyerang kedua teman dekatnya yaitu Farhan dan Raju dengan mengirim surat pada keluarga mereka untuk jauhkan anak-anaknya dari sosok Rancho. Yang setibanya di rumah Farhan, ayahnya pun memohon agar Rancho jauhi anaknya demi untuk kebaikan dan kelancaran kuliah Farhan. Hey, ये फोटो तूने लिया फरहान?
Dan bukannya fokus pada kata-kata ayah Farhan, Ranco justru teralihkan oleh foto-foto hasil jepretan Farhan yang dinilainya sangat bagus dan nyaris mendekati profesional, di mana Ranco malah menyampaikan pandangannya tentang Farhan yang lebih cocok diarahkan ke bidang fotografi ketimbang bidang mesin. Lanjut ke keluarga Raju yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ayahnya lumpuh, ibunya jualan roti dengan penghasilan di bawah rata-rata, kakak perempuannya belum menikah gara-gara kurang biaya, sehingga Raju menjadi harapan satu-satunya keluarga untuk bisa merubah nasib mereka. 1950s की black and white फिल्मों की याद दिलाता था। बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे। Dan karena ibunya Raju agak sedikit cerewet dan selalu mengeluh tentang segala hal, membuat Raju akhirnya marah dan pergi begitu saja, sehingga Ranco dan Farhan yang dilema antara harus menenangkan Raju atau ibunya pun akhirnya memilih untuk makan roti yang disuguhkan saja, tanpa menyadari jika kayu untuk membuat rotinya digunakan untuk menggaruk eksim dan gatal yang dialami oleh ayahnya. Dalam perjalanan menuju pulang ke asrama, mereka bertiga pun merasa lapar karena tidak mendapat jamuan makan dari keluarganya, sehingga Ranco kembali menunjukkan ide briliannya untuk bisa makan enak tanpa harus bayar. Cukup pakai seragam hajatan, maka mereka bisa makan segalanya. Dan ya, mereka pun berhasil masuk ke dalam hajatan dan mengambil makanan sepuasnya tanpa sadar jika putri dari Bapak Virus yang bernama Pia, ini parasnya pun rupanya ada di sana. Yang memang pesta ini adalah pesta pernikahan dari putri sulungnya Bapak Virus, sehingga saat ditanya alasan kenapa mereka bertiga ada di sini, Ranco yang cerdas pun beralibi bahwa mereka bertiga adalah perwakilan dari kelompok ilmuwan kampus yang punya tujuan mulia untuk menjaga listrik di hajatan ini tetap aman, karena diketahui listrik di negara perindapan sering anjlok dan padam secara tiba-tiba, sehingga ia sudah membuat sebuah perangkat bernama inverter yang dapat menampung sejumlah listrik dari beberapa aki mobil. Namun saat diminta untuk menunjukkan inverternya, ketiganya pun celingak-celingu kebingungan harus bagaimana. मैं राजू दे रहा। राजू डिजाइन। Pada akhirnya, lagi-lagi yang dipanggil ke kantor adalah Raju dan Farhan. Alasan kenapa Bapak Virus jarang dan tidak berani berurusan langsung dengan Ranco adalah selain Ranco berasal dari keluarga yang kaya raya dan juragan paling tersohor di desanya, Bapak Virus pun tak ingin adu argumen dengan Ranco yang lebih kritis dan cerdas, sehingga yang jadi tumbalnya adalah Farhan dan Raju lagi yang berasal dari keluarga yang menengah ke bawah dan tidak punya otak secerdas si Ranco. Pada intinya, mereka berdua dipanggil ke kantor adalah untuk diberi saran agar pindah kamar dan jangan bergaul lagi dengan si Ranco, yang karena Raju tak ingin punya masalah dan ingin lulus supaya bisa dapat pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya, ia pun memilih untuk mengorbankan persahabatannya dengan Ranco demi untuk kelulusan kuliahnya. Dan tebak siapa yang akan menjadi teman kamar barunya? Ya, dia adalah Catur, mahasiswa yang dikenal menyebalkan yang sebenarnya adalah orang pintar tapi sering melakukan cara licik untuk menjadi yang terbaik. Contohnya, ketika akan menghadapi ujian, Catur dengan sengaja membuat mahasiswa lain tidak belajar dengan mengalihkan fokus mereka pada majalah dewasa yang dia lemparkan sendiri ke bawah pintu. Selain licik, ia juga tipikal orang yang lebih sering menghafal ketimbang memahami, dan kebetulan lahir di luar negeri sehingga masih belum memahami bahasa India seutuhnya. का चूरन खाता था, फिर साइलेंटली गर्म हवाएं छोड़ता था। रैंचो ने साइलेंसर को सबक सिखाने का और राजू को बचाने का. Karena Catur pandai menjilat, ia pun terpilih menjadi pembaca pidato pada acara perayaan Hari Guru yang akan dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan. Yang karena Catur adalah tipikal penghafal, bukan pemaham, Ranco yang kesal dengan kelicikannya pun memutuskan untuk memberinya pelajaran dengan akan mengubah teks pidato yang akan dibacanya dengan cara mengalihkan perhatian Catur dan staf rektorat, sehingga Ranco bisa mengubah kata keajaiban menjadi pencabulan untuk mempermalukannya di depan umum. Dan ya, semua audiens termasuk Bapak Menteri Pendidikan pun tertawa terbahak-bahak saat Catur mengatakan jika Bapak Virus sang rektor adalah guru besar pencabulan. Namun ketika Bapak Menteri ikut terseret dalam pidatonya, ia pun langsung pergi meninggalkan ruangan sehingga pidato pun menjadi kacau balau.
Poinnya adalah Ranco ingin menunjukkan bahwa menghafal tanpa memahami adalah kosong, mungkin bisa sukses tapi tidak akan bertahan lama. Catur yang dalam kondisi mabuk pun mendatangi Ranco dan mengatakan bahwa suatu hari nanti Ranco dan yang lain akan menangis sementara dia akan tertawa. Catur nampaknya membawa hal ini ke ranah yang lebih pribadi, yang lebih serius tanpa bisa menangkap poin yang sebenarnya. साइंस का मजा लूटो यार। मैं यहाँ मजा लूटने नहीं आया। Keesokannya ketika Ranco baru saja selesai membuat inverter yang dijanjikan, Pia yang kebetulan sedang dibelikan jam tangan mahal oleh sang tunangan pun langsung mendatangi Ranco untuk menanyakan alasan kenapa Ranco begitu dendam terhadap ayahnya sampai-sampai mengacaukan acara pidato di hari guru kemarin. Ranco dengan tegas menjawab dia sama sekali tidak ada masalah dengan Pak Pirus, hanya tidak setuju dengan caranya mengelola kampus. Tak hanya itu saja, Ranco pun membuktikan pemikirannya dengan mengatakan bahwa tunangan Pia tidak benar-benar mencintainya, hanya mencari keuntungan dari jabatan ayahnya yang seorang rektor. Terlebih lagi, Pia adalah mahasiswi kedokteran yang sebentar lagi akan menjadi dokter. Tentu hal itu akan membuat tunangannya yang hanya seorang karyawan bank merasa diuntungkan apabila berhasil menikah dengan anak dari seorang rektor kampus. How dare you call him a gada? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की। Untuk membuktikan kata-katanya, Ranco pun mengambil jam tangan mahal yang diberikan oleh si tunangan dan mengatakan bahwa jam tangan tersebut hilang, sehingga si tunangan akhirnya menunjukkan watak aslinya ketika dia memarahi Pia habis-habisan dan lebih peduli terhadap jam tangan tersebut dibandingkan orang yang memakainya. Yang pada akhirnya Pia pun percaya dengan semua kata-kata Ranco dan memutuskan hubungannya dengan si tunangan. अब रोना बंद करो और ढूंढो। ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए। गधे। Tepat saat Pia akan pulang sendiri naik motor, Ranco pun ditelepon ibunya Raju tentang kondisi ayah Raju yang mengalami kejang-kejang, di mana Ranco meminta Pia yang seorang calon dokter untuk datang memeriksa dengan mengancam menggunakan kode etik kedokteran yang tidak boleh mengatakan tidak pada pasien yang mengalami situasi darurat. Setibanya di lokasi, Pia pun langsung memeriksa kondisi ayah Raju yang harus secepatnya dilarikan ke rumah sakit, yang karena ambulans tak kunjung datang setelah 30 menit. Ranco yang selalu berpikir out of the box pun nekat membawa ayah Raju menggunakan motor Pia dan masuk ke dalam rumah sakit dengan masih mengendarai motor tersebut. डॉक्टर इमरजेंसी। Tak lama muncullah Raju yang ujung-ujungnya renteng memerahi Ranco yang sudah seenaknya membawa sang ayah menggunakan motor. Yang tak lama muncullah dokter dan Pia yang membicarakan tentang kondisi ayah Raju yang jika terlambat sedikit saja mungkin nyawanya tidak akan terselamatkan. Disinilah Raju yang sejak awal selalu menentang metode dan cara Ranco pun tiba-tiba dia meneteskan air mata. Itulah kenapa kita sebagai manusia tidak boleh gampang suuzon alias berprasangka buruk terhadap orang lain, karena terkadang seseorang yang kita anggap salah bisa jadi dialah orang yang berjasa besar atas kehidupan kita. थैंक्स यार। Pada momen itu pula lah Pia yang awalnya benci terhadap Ranco pun seketika menjadi suka, hingga timbullah benih-benih cinta dalam hatinya yang membuat Pia membayangkan sedang bernyanyi dan berjoget seperti kebanyakan film perindapan konvensional pada umumnya. Keesokan paginya mereka bertiga pun segera meluncur ke kampus untuk mengikuti ujian yang meski terlambat sangat parah, mereka tetap mengerjakan soal dengan penuh percaya diri. Sampai akhirnya waktu habis, Bapak dosen ternyata menolak lembar jawaban mereka, sehingga Ranco kembali menggunakan otak cerdasnya dengan bertanya, apakah Bapak tahu siapa nama kami? Apakah Bapak tahu berapa nomor urut kami? Bapak dosen pun menjawab tidak dan tidak peduli, sehingga Ranco langsung mengacak-acak semua lembar jawabannya supaya milik mereka tercampur dengan lembar jawaban yang lain. Saat detik-detik pengumuman hasil ujian tiba, sebagian besar mahasiswa termasuk Raju nampak semakin gencar memanjatkan doa dan memberikan sesajen. Ada yang berdoa kepada patung, ada yang berdoa kepada ular, ada yang berdoa kepada sapi, termos, gagang panto, kulub hui, cak-cak, belum pedat, cangcut Hitler, dan lain-lain. Saking inginnya mereka bisa lulus dan mendapatkan nilai yang bagus. आज रिजल्ट्स लगने वाले थे। भगवान मालती और संगीता मेरा फिजिक्स बचा लेना।
Setelah pengumuman keluar, Farhan mendapat peringkat paling bawah dan Raju kedua terbawah. Namun yang membuat Farhan sedih adalah nama Ranco tidak tercantum dalam pengumuman tersebut, yang berarti kemungkinan dia tidak lulus ujian. Yang di situ terlihat ada Catur yang nampak kecewa berat sambil ambek-ambekan, padahal dirinya diketahui mendapat peringkat kedua. Lantas siapa? Anton Wartono yang kerap disapa Aang adalah salah seorang seniman Sunda asal dusun Banjarwaru, Desa Madusari, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap. Aang adalah seorang seniman asli Sunda. Kecintaannya kepada kesenian Sunda sebenarnya sempat mendapat penolakan dari orang tuanya, walaupun pada dasarnya ibunya seorang seniman Sunda. Selepas SMA, Aang mulai menggeluti dunia wayang walaupun awalnya mendapat pertolongan dari pihak keluarga. Namun setelah Aang berhasil meyakinkan kedua orang tuanya, akhirnya Aang pun membentuk penayangan sendiri yang akrab disapa Grup Wayang Dakwah Cepot Nyantri, yang dimana isi dari materinya berisi tentang pemahaman agama namun dibalut oleh seni wayang Sunda. Grup Wayang Dakwah Cepot Nyantri sendiri menerima panggilan untuk acara-acara hiburan seperti pernikahan, hitanan, rajaban maupun muludan. Jadi tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor di bawah ini dan siap-siap dihibur oleh aksi kocok si Cepot dari Cilacap. Peringkat pertamanya, ya, Anda semua pasti sudah bisa menebak jika peringkat pertama tentu saja berhasil diraih oleh Ranco, di mana Farhan dan Raju pun semakin sedih bercampur senang melihat teman dekat mereka berbeda sendiri dari mereka dan berhak duduk di samping Bapak Virus untuk diambil foto bersama sebagai bagian dari tradisi di kampus ini. Disinilah Pak Pirus mengajak Ranco untuk taruhan tentang Raju dan Farhan yang tidak akan punya masa depan, di mana Pak Pirus yakin betul jika dengan otak idiot mereka berdua, Raju dan Farhan, terutama Raju, tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan manapun, yang apabila itu sampai terjadi, Pak Pirus sampai menyuruh asistennya untuk mencukur habis kumis kebanggaannya apabila Raju sampai benar-benar diterima kerja di perusahaan. Happy, sir. Singkat cerita, semester akhir pun tiba. Bapak Pirus mengumumkan tentang akan adanya 26 perusahaan besar menawarkan pekerjaan kepada para fresh graduate alias lulusan baru, yang di sini kita akan kembali diperlihat dengan sikap Bapak Virus yang benar-benar sudah keterlaluan dengan memanggil Farhan dan Raju ke depan, menjadikan mereka berdua sebagai contoh mahasiswa buruk yang tidak akan mendapat pekerjaan. Bahkan Bapak Virus menyebut mereka berdua sebagai idiot yang tak akan pernah bisa lulus dari universitas ini. Alhasil mereka bertiga pun mabuk bersama di malam hari, mengutuk sifat dan sikap Pak Pirus yang sudah keterlaluan, yang akibat pengaruh minuman beralkohol. Ketiganya pun nekat mendatangi rumah Pak Pirus dengan Ranco yang disuruh masuk ke kamar Pia untuk mengungkapkan rasa cintanya. Dan ya, ternyata di kamarnya tidak hanya ada Pia saja, tetapi juga ada kakak perempuannya yang sedang hamil tua, di mana saat Ranco diminta untuk mendoakan jabang bayinya, Ranco pun mengucapkan kalimat atau mantra yang biasa dia ucapkan untuk menenangkan diri sendiri, yaitu All is well, yang secara tak terduga kata-kata tersebut direspon oleh si jabang bayi dengan satu tendangan yang membuat Pia dan kakaknya kegirangan. All is well. Tanpa Ranco sadari, Farhan dan Raju yang sudah mabuk parah pun nekat mengencingi rumah ini sambil teriak All is well. Yang alhasil Bapak Pirus pun terbangun dari tidurnya dan berhasil mengenali wajah Raju yang sengaja mengejeknya di kejauhan. Mereka bertiga pun lari dari kejaran penjaga dan masuk ke dalam salah satu kelas sampai ketiduran. Sampai esok paginya mereka pun terbangun tepat saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, dengan si Catur yang bersikap rese menunjukkan botol minuman yang mereka tenggak semalam. Alhasil, Raju pun dipanggil ke kantor oleh Bapak Virus, di mana dia diminta untuk mengetik sendiri surat pernyataan yang menyatakan bahwa Raju dikeluarkan dari kampus. Yang hal tersebut sontak langsung membuat Raju ciremai air mata, memohon agar Bapak Virus memaafkan perbuatannya dan bisa memberinya kesempatan kedua. Please type. Sir, please, sir. Disinilah lagi-lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa tegas, kejam, dan teganya watak Bapak Rektor satu ini ketika beliau bersedia memberi Raju kesempatan kedua, asalkan Raju mau mengetik nama Ranco pada surat pernyataan tersebut, yang berarti Raju dipaksa untuk memilih antara dirinya atau Ranco yang harus keluar dari kampus ini. तुम्हारे पास सोचने के लिए
7.5 minutes. Disinilah Raju benar-benar dilema antara harus memilih antara persahabatan atau masa depan diri sendiri. Raju yang begitu besar jasanya atas keselamatan sang ayah pun harus ditukar dengan kelangsungannya di kampus ini. Raju yang benar-benar tertekan pun memilih untuk berjalan ke dekat jendela dan... Lagi, terjadilah insiden memilukan saat Papirus berhasil membuat mahasiswanya mengalami tekanan mental yang membuat Raju nekat untuk lompat dari jendela yang selama 2 bulan terbaring di rumah sakit dengan kesadaran yang belum pulih. Raju terus diberi semangat oleh Rancho dan kawan-kawan yang tidak pernah lelah menjenguk dan melakukan upaya untuk membuatnya kembali sadar. Suspension cancel कर दिया है. Problem solved. ये देख, माँ ने नई साड़ी खरीदी है, नई साड़ी. Tepat di hari wawancara pekerjaan dari 26 perusahaan besar, Raju akhirnya siuman setelah 2 bulan mengalami koma, yang pada titik ini Rancho kembali menunjukkan ketulusan dan kepeduliannya kepada sahabat ketika dia diam-diam mengirim surat pada seorang fotografer asal Brazil yang mau menerima Farhan untuk menjadi partnernya dengan gaji selama setahun, di mana Farhan sempat senang mendengar hal itu, tapi mengingat sang ayah yang memiliki watak keras dan ingin putranya menjadi seorang insinyur pun seketika membuat Farhan murung kembali karena tahu betul jika sang ayah tidak akan pernah mengizinkannya. जाओ उनके पास, प्यार से समझा उनको. Setelah Rancho berhasil meyakinkannya, Farhan pun memberanikan diri untuk menemui sang ayah dan jujur tentang keinginan dia yang sebenarnya, bahwa Farhan tidak pernah mau menjadi seorang insinyur, passionnya ada di dunia fotografi dan ingin menjadi seorang fotografer. Itulah alasan kenapa nilainya selalu jelek dan terus berada di peringkat terbawah. छत से कूद पड़ेंगे. Dan seperti yang sudah bisa Anda tebak, sang ayah pun dengan tegas menolak permintaan tersebut. Dia menjelaskan bahwa dirinya akan sangat-sangat malu sekali di hadapan para tetangga dan teman-teman kerjanya apabila putra kesayangannya hanya menjadi seorang fotografer dengan penghasilan yang tidak pasti. Namun Farhan kembali menyela bahwa orang yang selama ini merawatnya, mengkuliahkannya, memberinya kehidupan, memberinya uang jajan bukanlah para tetangga ataupun teman-teman kerjanya, melainkan sang ayah tercintanya. Lantas, untuk apa menjadi insinyur apabila Farhan hanya menyenangkan orang lain, bukan ayahnya sendiri? Pada akhirnya, hati seorang ayah pun luluh setelah putranya dengan sungguh-sungguh menjelaskan secara rinci tentang apa keinginannya dengan cara yang benar, ucapan yang lembut, penuh sopan santun. Niscaya orang yang keras kepala seperti batu pun pada akhirnya akan luluh juga. Kembali ke Raju yang terlihat sudah berada di hadapan para pewawancara dari berbagai perusahaan besar. Sama seperti Farhan, Raju berhasil diyakinkan oleh Rancho tentang arti dari sebuah kejujuran. Di saat para kandidat lain berusaha untuk terlihat sempurna di hadapan para interviewer, Raju justru dengan belak-belakan menceritakan tentang penyebab dirinya duduk di kursi roda itu, termasuk alasan kenapa nilainya sangat buruk akibat terlalu takut dan mengalami tekanan yang sangat berat. कोई खास वजह? डर से. Sifat jujur yang diperlihatkannya jelas membuat para interviewer menjadi agak sedikit kurang nyaman, karena menurut mereka keterus-terangan Raju tentunya akan berdampak pada perusahaannya. Mereka butuh seseorang yang pandai berdiplomasi untuk meyakinkan para pelanggan, dan kejujuran Raju jelas tidak akan bagus untuk perusahaan mereka. Para interviewer pun meminta Raju untuk merubah sifatnya, yang dengan kata lain mereka meminta Raju untuk tampak menjadi orang lain alias menjadi orang yang tidak jujur. Namun Raju yang sudah melewati banyak hal buruk pun memilih untuk tetap pada pendiriannya dan pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tetapi pada akhirnya Farhan dan Raju pun berhasil membuktikan sendiri bahwa Rancho adalah sosok sahabat yang benar-benar tulus. Kontribusi yang Rancho berikan sangatlah berpengaruh besar kepada kehidupan dan masa depan orang lain, sehingga lagi-lagi momen sedih pun tak terbendung saat terciptanya saat Rancho meneteskan air mata melihat kedua temannya akhirnya bisa menemukan jati diri mereka yang sebenarnya.
Dan ya, sesuai dengan ucapan Bapak Pirus waktu itu, sang asisten pun mencukur habis kumis beliau tanpa aba-aba, sehingga semakin besarlah rasa benci Pak Pirus terhadap mereka bertiga, terutama si Raju yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Yang betapa liciknya Pak Rektor satu ini ketika dia mengatakan bahwa dirinya akan mempersulit soal ujian milik Raju, khusus si Raju, agar dia tidak bisa lulus kuliah dan tak jadi mendapat pekerjaan. And this is World War III. Mendengar sang ayah berbuat licik, Pia yang peduli kepada Rancho dan kawan-kawan pun memutuskan untuk memberitahu mereka tentang rencana ayahnya tersebut. Bahkan membawa kunci kantor tempat disimpannya soal-soal ujian agar Rancho dan Farhan bisa mencuri soal ujian milik Raju dan memfotokopinya agar Raju bisa lulus dengan baik. वायरस की ऑफिस की डुप्लीकेट चाबी. Tepat saat malam hari ketika kampus sudah tutup, Rancho dan Farhan dengan cepat masuk ke kantor untuk mencari soal ujian milik Raju yang karena lembar ujiannya terlalu banyak. Rancho pun menelepon Pia menggunakan telepon kantor dengan maksud untuk menanyakan di mana letak posisi lembar jawaban si Raju. Namun sungguh sial, Pia yang sedang sibuk dengan kakak perempuannya pun tak menyadari akan panggilan tersebut, yang pada akhirnya Pak Pirus pun mengetahui rencana pencurian ini. Puas memukuli Rancho menggunakan payung, Pak Pirus pun dengan resmi mengeluarkan Rancho dari kampus ini dan memintanya untuk segera pergi sebelum esok pagi, karena jika tidak, ia akan memanggil polisi untuk menangkapnya. Di rumah, Pia dengan jujur mengatakan bahwa dialah orang yang sudah memberi kunci tersebut kepada Rancho. Yang sebelum Pak Pirus memarahinya, Pia langsung menunjukkan sebuah surat milik almarhum abangnya yang tewas jatuh dari kereta api, di mana Pia pun jujur bahwa penyebab kematian abangnya adalah disebabkan oleh perbuatan ayahnya sendiri yang terlalu memaksakan kehendaknya untuk menjadi seorang insinyur, padahal abangnya ingin menjadi seorang chef dan ikut kompetisi Master Chef dan bertemu dengan Chef Juna, Chef Arnold, terutama Chef Renata. Persis seperti Joyo Lobo dan Raju, abangnya mendapat tekanan mental dari bapaknya sendiri yang selalu egois tanpa memikirkan kondisi psikis orang lain. Pia pun kabur ke rumah sakit tempatnya bekerja tepat saat hujan turun lebat yang menyebabkan jalanan di India mengalami banjir dan lalu lintas lumpuh total, yang pada saat bersamaan sang kakak perempuan pun sudah merasakan sakit pada perutnya pertanda akan melahirkan, sehingga Pia pun meminta tolong Rancho untuk membantu sang kakak dalam persalinannya. Bermodalkan video call, Pia akan membimbing Rancho untuk menjadi bidan dadakan yang karena si kakak perempuan belum mengalami crowning. Crowning itu artinya kondisi ketika kepala si bayi belum muncul, sehingga dibutuhkan alat bantu berupa vacuum cup mirip vacuum cleaner tapi dengan daya hisap lebih rendah untuk menyedot si bayi agar keluar dari anunya. वहाँ है वैक्यूम क्लीनर? है मेरे ऑफिस में। Karena di kampus tidak ada alat-alat semacam itu, Rancho yang jeniusun berencana untuk mengubah vacuum cleaner menjadi vacuum cup yang karena listrik tiba-tiba padam, ia pun teringat dengan inverter hasil ciptaannya dan menjadikan beberapa aki mobil sebagai sumber listrik untuk persalinan ini. Raju. Come on, Didi. Push karo. You can do it. Disinilah Pak Pirus yang dikenal egois, idealis, dan perfeksionis akhirnya mengalami titik balik saat dirinya menangis sambil mengatakan jika cucunya boleh jadi apapun yang dia mau. Yang tepat saat semuanya sudah beres, Rancho yang memang sudah dikeluarkan dari kampus pun langsung pergi begitu saja, tetapi... रुको, कहाँ जा रहे हो? I'm not finished with you. Ya, Pak Pirus pun menahan Rancho untuk pergi dan memberikan jawaban atas pertanyaan Rancho ketika di awal masuk mengenai kenapa astronot tidak menggunakan pensil 2B saja di luar angkasa. Pak Pirus menjelaskan bahwa jika batang pensilnya pecah, maka batangnya akan berhamburan akibat tidak ada gravitasi, menciderai mata, masuk ke dalam hidung, dan merusak instrumen. Poinnya, Rancho tidak bisa terus-menerus benar, tidak bisa selalu merasa benar, yang pada intinya Pak Pirus ingin memberikan pulpen astronot kebanggaannya sebagai simbol bahwa beliau sudah menemukan mahasiswa yang tepat dan Rancho tidak jadi dikeluarkan dari kampus ini.
Tepat di hari wisuda, Rancho pun dinyatakan sebagai mahasiswa terbaik dengan catur yang tentu saja cemberut. Di mana saat semua orang sedang berbahagia bersama keluarga dan sanak saudara, Rancho yang misterius dan tidak didatangi oleh keluarganya pun langsung pergi begitu saja tanpa pamitan kepada siapapun. किसे पता था कि हम Rancho को आखिरी बार देख रहे थे. 5 tahun berlalu setelah Rancho menghilang entah kemana, kini Farhan Raju sudah menikah dan punya kehidupan masing-masing yang bahagia dan sejahtera dengan passionnya. Selama 5 tahun itu pula lah, mereka terus bertanya-tanya dan mencari-cari kemana menghilangnya si Rancho, di mana catur yang dikabarkan sudah sukses pun berhasil menemukan di mana keberadaan si Rancho dan mengundang Farhan Raju untuk datang ke atap kampus tempat mereka dulu sering minum. Dan ya, 10 tahun tidak bertemu, catur kini tampak seperti seorang bos besar, pakai jas mahal dan tarang yang herang. Dia menunjukkan rumah yang baru dibelinya seharga 3,5 juta dolar dengan kolam renang modern, lantai kayu jati langka dan mobil Ferrari keluaran terbaru. Yang semua ini dia tunjukkan untuk membuktikan ucapannya dahulu bahwa metode dan cara yang dia pakai terbukti berhasil membuat dirinya sukses menjadi seseorang yang penting di perusahaan. चल के देखो वो कहाँ रह गए और मैं Tak buang waktu, Farhan Raju pun langsung diajak catur pergi menuju pedesaan yang katanya menjadi tempat tinggal Rancho selama ini. Yang setibanya di sana, ternyata rumah Rancho sangatlah besar bak istana. Namun sepertinya sedang ada acara bela sungkawa untuk seseorang yang baru meninggal. Dan ternyata itu adalah ayahnya Rancho, yang ketika mereka ditunjukkan di mana Rancho sekarang, Farhan dan kawan-kawan pun langsung menghampirinya. Tetapi Rancho. Yes. Ya, alangkah bingungnya mereka dengan orang tersebut yang mengaku sebagai Rancho das Salmadas Cancad, tapi bukan Rancho yang mereka kenal. Bahkan di dinding tertera jelas sertifikat dengan nama lengkap Rancho. Berikut foto bersama saat Rancho menjadi peringkat pertama, yang sosok Rancho yang mereka kenal diganti dengan sosok pria asing tersebut. Alhasil mereka semua pun dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk catur yang menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi tentang tempat ini. Catur menjelaskan jika semua informasi ini berasal dari asisten bulenya ketika bermaksud untuk melakukan pertemuan dan tawaran kontrak dengan ilmuwan besar bernama Pung Suk Wangtu yang dikabarkan memiliki 400 hak paten atas penemuannya dan diincar oleh banyak perusahaan-perusahaan besar termasuk perusahaan tempat catur bekerja. Rancho berhasil tertangkap kamera saat asisten bulenya sedang foto selfie, sehingga catur yang mengenali wajah itu pun langsung memeriksa kode telepon desa ini dan menemukan nama Rancho dalam daftar tersebut. Masih bingung dengan siapa pria yang mengaku sebagai Rancho, Farhan dan Raju pun nekat kembali ke rumah tersebut tepat saat acara tahlilan sudah selesai dan mengambil kendi berisi abu ayahnya untuk mengancam si pria ini agar mau menjelaskan tentang siapa Rancho sebenarnya. Ternyata pria ini adalah memang benar bernama asli Rancho das Salmadas Cancad, anak dari sang juragan paling kaya di desa ini. Sedangkan Rancho yang kita kenal tidak lebih dari hanya sekedar anak tukang kebun yang ketika kedua orang tuanya meninggal, sang juragan yang baik hati pun mengizinkan Rancho tinggal di rumah ini untuk membantu beres-beres, menyiapkan sarapan dan lain sebagainya. Ya, Rancho yang kita kenal mulai menunjukkan ketertarikan pada belajar saat ketahuan sering memakai seragam milik anak juragan untuk pergi ke sekolah, masuk ke kelas manapun yang dia suka tanpa guru menyadari keberadaannya saking banyaknya jumlah siswa di dalam kelas, di mana kejeniusannya mulai terlihat saat guru tak sengaja memergoki Rancho mengerjakan soal untuk anak SMA, sehingga karena sudah kepalang tanggung dan malu, sang juragan pun memutuskan untuk menjadikan Rancho yang kita kenal sebagai Rancho anaknya untuk sekolah sampai tinggi dan lulus dengan nilai akademis yang sempurna atas nama putra kandungnya. वहाँ उस दीवार पर चाहिए एग्जाम के पेपर्स भी लिखवाता था मेरी अच्छी कट रही थी. Saat kuliah, si anak juragan ini pun pergi ke London untuk liburan dan hura-hura. Sedangkan Rancho kuliah di kampus Pak Virus atas nama dirinya. Rancho dapat pengetahuan, si anak juragan dapat ijazahnya. Itulah yang sebenarnya terjadi.
Setelah si anak juragan memberitahu desa yang menjadi tempat tinggal Ranco, mereka bertiga pun langsung meluncur ke sana dengan si Catur yang nampak puas bukan kepalang setelah mengetahui informasi dari anak juragan tentang Ranco yang katanya hanya menjadi seorang guru sekolah, dan itu sangat-sangatlah membuat Catur bahagia mengingat metode atau cara hafalan tanpa memahami yang dia pakainya selama ini jauh lebih unggul dan jauh lebih berhasil membuat dirinya sukses dibandingkan yang lain. A for apple, B for ball. B for donkey, man. Di tengah jalan tepat saat Catur kebelet kencing, Farhan Raju pun teringat dengan sosok Pia dan merasa perlu untuk memberitahunya tentang keberadaan Ranco. Dan sungguh waktu yang sangat tepat karena kemunculan mereka bertepatan langsung dengan acara pernikahan Pia dengan tunangannya dulu. Sehingga dengan beberapa rencana jahat, Farhan Raju pun berhasil mengagalkan pernikahannya dan membawa Pia pergi untuk menemui Ranco. Get it, son! Setibanya di desa tempat Ranco tinggal, ternyata benar ada sekolah unik yang pastinya hanya bisa dibuat oleh Ranco seorang, di mana semua murid dibebaskan untuk menciptakan berbagai alat unik sesuai dengan keinginan mereka, dibebaskan untuk menyalurkan apa yang ada di kepala mereka, yang ketika masuk ke dalam salah satu kamar, mereka langsung disambut oleh seorang staf sekolah yang kini tampak lebih bersih, pintar, dan dewasa, yang ternyata itu adalah si Milimeter, bocah pembantu asrama yang dulu kucel dan sering dianggap remeh oleh siapapun. साले काहे का सेंटीमीटर किलोमीटर बन गया तो। Dan inilah pertemuan pertama Pia dan Ranco setelah 5 tahun tidak bertemu, di mana Ranco yang kini sudah memakai kacamata pun langsung ditampar dan mendapatkan sedikit hadiah pertemuan pertama yang sudah pasti akan menyebabkan dolar kuning. That's right, ya. Sana Ranco. Tak lama muncullah Farhan Raju yang langsung menghajarnya saking gemesnya mereka terhadap Ranco yang sulit untuk dihubungi. Dan inilah juga momen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pertemuan antara Catur dan Ranco. Catur yang merasa dirinya jauh lebih sukses, jauh lebih kaya dan jauh lebih hebat pun dengan puasnya mengejek Ranco yang hanya sekedar menjadi guru sekolah bagi anak-anak tinggal di pedesaan dengan gaji kecil. Bahkan Catur dengan sombongnya mengatakan jika uang jajan anak-anaknya saja masih jauh lebih besar dari gaji Ranco sebulan menjadi seorang guru. Pocket money तुम्हारी salary से ज़्यादा है. अबे बकवास बंद कर. Tak hanya itu saja, Catur bahkan sudah membuat surat pernyataan kekalahan untuk Ranco tanda tangani, yang alangkah terkejutnya Catur saat menyadari jika pulpen yang Ranco gunakan adalah pulpen milik Papirus yang hanya disematkan untuk seorang pemenang, sehingga Catur pun merebut pulpen tersebut setelah merasa jika dialah pemenang sejatinya. This is for winners, not losers. A for apple, B for ball. Saat Catur akan pergi itulah Farhan Raju pun mencoba untuk memanggilnya agar jangan pergi dulu. Namun karena belum berhasil, Ranco pun mencoba untuk menahannya dengan cara menghubungi nomor teleponnya. Yang alangkah terkejutnya kita semua saat menyadari jika nama asli Ranco ternyata adalah Pungsuk Wangru, yang sang ilmuwan terkenal yang memiliki 400 hak paten dan diincar oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan tempat Catur bekerja saat ini. Dan ya, Catur benar-benar kena mental saat mengetahui jika orang yang baru diejeknya barusan ternyata adalah orang yang sedang diincar oleh perusahaannya, yang apabila dia gagal mendapat tanda tangan kontrak dari Ranco alias Pungsuk Wangdu, maka Catur akan kehilangan kesempatan untuk kaya raya, bahkan bisa-bisa dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, sehingga Rancho, I mean Mr. Wangdu, totally flawed. मेरी job चली जाएगी यार. मेरे छोटे-छोटे. Tamat ending yang cukup memuaskan. Bisa kita simpulkan bahwa menghafal tanpa memahami adalah nol besar, mengetahui tanpa tahu arti sama dengan kosong. Sosok Bapak Pirus yang egois, idealis, dan perfeksionis menerapkan sebuah sistem atau aturan yang menekan para pelajar. Harusnya mereka bisa berkreasi, malah otak menjadi mati. Harusnya bertambah wawasan, malah menjadi penuh kekhawatiran. Aturan justru harusnya membuat seseorang menjadi lebih baik, bukannya menjadi orang yang munafik. Tekanan hanya akan menimbulkan penderitaan. Kebebasan justru terkadang membuat seseorang kebablasan, sehingga perlu ada aturan tepat untuk semua orang, aturan untuk kehidupan agar tidak tersesat di jalan, yang karena manusia masih bisa melakukan kesalahan. Jangan mengikuti aturan manusia, ikutilah aturan yang dibuat oleh zat yang tidak pernah berbuat salah, tidak pernah tidur, tidak pernah makan, tidak diciptakan, tidak dilahirkan, dan maha sempurna untuk kebaikan kita semua. فوجد عبدا من عبادنا
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, paracetamol penghapus dosa.